Pria ini agak mirip dengan mural atap pada zaman Renaissance. Dia baru saja melukis gambarnya, tetapi jika Anda perhatikan dengan teliti, itu dilukis dalam bentuk persegi, dan ukuran serta posisinya telah diukur dengan ketat. Bunganya akan berada 14 di tembok utara Paris setinggi 8 kaki. Tepat di atasnya ada brankas berisi emas, dan tepat di bawahnya, sedikit hitam juga melukis kotak yang sama. Pria di lantai 2 menempelkan detonator, dan Xiao Hei di lantai bawah melakukan hal yang sama. Sekarang Anda menebak apa yang akan mereka lakukan? Setelah mencuri, brankas langsung meledak dari lantai 2 ke lantai 1 dan jatuh. Beberapa orang dengan cepat dievakuasi dari beberapa gerbang keamanan. Bergegas keluar untuk menemukan speedboat yang membawa brankas. Penjaga keamanan dengan cepat melaju dengan speedboat dan mengejarnya. Saat penjaga keamanan mengejar semakin jauh, sebenarnya brankas yang sebenarnya sedang dibobol di bawah air. Segera, brankas dibuka untuk mengungkapkan sebuah kotak penuh emas batangan senilai 35 juta dolar. Jason yang bertugas mengalihkan perhatian mereka, dan pandai mengemudi. Dengan keahliannya yang luar biasa, dia dengan cepat berhasil melarikan diri. Beberapa jalan bertemu di pegunungan Alpen untuk merayakan keberhasilan operasi. Lao Bai berkata bahwa kami menyelesaikannya tanpa melepaskan satu tembakan pun. 35 juta dolar itu semua berkat perencanaan menyeluruh Mark. Di sisi lain, Norton terlihat sangat tidak setuju, dan mereka kembali dengan gembira saat mobil melaju melewati bendungan. Saya diblokir di bendungan oleh mobil aneh secara langsung. Beberapa orang menyadari ada yang tidak beres. Saat ini Norton mencabut pistol dan mengerahkannya kepada Jason. Dua orang membuka pintu belakang dan mengambil emas-emas batangan itu. Jelas ini adalah rencana Norton. Lao Bai memberitahunya bahwa kamu sudah gila. Norton menembak Lao Bai secara langsung. Pada saat ini, Jason menginjak pedal gas dengan cepat. Menabrak pagar di tengah hujan peluru, dan jatuh ke dalam danau es. Norton menembak dengan liar ke arah huli, dan dia menghabiskan beberapa peluru sebelum pergi ketika tubuhnya melayang di danau. Setahun kemudian, kamera datang ke brankas. Wanita sebelumnya menggunakan alat dengan sangat terampil dan membuka brankas dalam 2 atau 3 klik. 3 lampu menyala dan sekelompok polisi masuk. Ternyata wanita bernama Theron ini ahli dalam melakukan lockpicking, dan sering diundang oleh polisi untuk menangani gembok yang sulit dibuka tersebut. Kembali ke kantor, Theron menyambut tamu Mark hari ini. Dia memberitahu Theron bahwa kami menemukan Norton, yang berada di Los Angeles. Theron adalah putri Lao Bai yang sudah meninggal, dan Mark memperlakukan Lao Bai seperti ayah kandungnya. Dia tidak bisa menelan nafas. Akhirnya, Theron dibujuk untuk bergabung dengan beberapa kelompok. Xiao Za adalah seorang jenius komputer. Xiao Hei adalah seorang ahli peledakan. Jason adalah seorang pengemudi super. Dan Mark adalah seorang ahli pencurian sejak dia masih kecil. Mereka berkumpul, dan balas dendam telah resmi dimulai. Jason menggunakan teropong dan Xiao Za menggunakan kamera. Di garasi bawah tanah dan menatap lurus ke arah gadis di kejauhan. Nama di dada menunjukkan bahwa namanya adalah Becky. Dia bekerja untuk perusahaan Netcom ini. Xiao Za mengingatkannya bahwa kami harus mendapatkan seragam seperti dia dan mobil seperti ini. Itu mudah dilakukan, kata Jason. Dia merapikan pakaiannya, berjalan ke depan, dan segera mengobrol dengan Becky dengan kecepatan penuh. Xiao Za tidak bisa dipercaya di dalam mobil. Hanya 2 menit, mengapa dia tidak bisa menutup kakinya dengan gembira? Jason menoleh. Keesokan harinya Jason bangun dari tempat tidur, dia memalsukan salah satu kunci mobilnya dengan mudah. Tak lama kemudian, seragam dan mobil sudah berada di tangannya. Kemudian, Xiao Hei datang ke stasiun komunikasi jaringan dan membuat beberapa trik. Jaringan di rumah Norton benar-benar terputus, dan komputer dan televisi semuanya rusak. Dia segera memanggil kepala pelayan dan dengan cepat menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Kepala pelayan menelepon Netcom. Menyuruhnya membuat janji untuk datang ke CUR paling cepat sampai hari Kamis. Panggilan itu secara alami dicegat oleh Xiao Za dan timnya. Kemudian Mark menelepon dan memberitahu kepala pelayan. Kami adalah Netcom, Anda tidak perlu menunggu sampai hari Kamis.
Kami memiliki teknisi yang baru saja menyelesaikan pesanan di dekat Anda. Kepala pelayan mengatakan itu bagus, biarkan dia datang dengan cepat. Maka Teron yang berseragam Netcom mengemudikan mobil perusahaan langsung ke pintu. Segera setelah kepala pelayan memeriksa dokumennya. Yaitu adalah langkah pertama misi Netcom untuk berhasil memasuki kapal pelindung Gano milik Norton, dan seorang wanita cantik masuk. Yo Ligong tidak bisa menggerakkan matanya. Orang-orang di belakang kamera tahu ada sesuatu yang terjadi. Melalui kamera di dadanya, sekelompok orang mengetahui tata letak ruangan dan menemukan lokasi berangkas. Akhirnya, segera setelah Xiao Hei menghubungkan jalur di luar, pekerjaan Teron berhasil diselesaikan. Jika ada panen yang tidak terduga, Norton jatuh cinta padanya dan menguntitnya untuk mengajaknya makan malam. Teron setuju, karena kencan antara keduanya akan menyisakan cukup waktu untuk Mark dan yang lainnya. Setelah kembali, Xiao Sa mulai memperbaiki struktur interiornya. Pintu depan sangat jauh dari berangkas, dan tidak mungkin membawanya dengan tangan kosong. Mark menanyakan lebar koridor, dan data menunjukkan bahwa itu 6 meter. Mark memutar matanya dan memperhatikan bahwa mereka menemukan sebuah barbel. Pertama-tama letakkan barbel dengan berat yang sama di mobil. Lalu uji di sirkuit dalam ruangan virtual, sehingga Anda dapat langsung masuk ke dalam rumah untuk memindahkan batangan emas. Tetapi pada akhirnya itu tidak dapat melewati tangga yang curam. Jadi mereka dengan cepat menemukan seorang teman yang memodifikasi mobil tersebut. Dan berhasil mengurangi bobot mobil hingga 200 pound. Akhirnya, ada masalah untuk melarikan diri. Xiao Sa meretas sistem manajemen lalu lintas dan memanggil rute dengan lampu hijau untuk melarikan diri. Yang mempersingkat perjalanan normal 50 menit menjadi lebih dari 10 menit. Setelah semuanya siap, hanya sedikit orang yang pergi. Akibatnya, itu adalah awal yang buruk. Hanya setengah jalan mendaki gunung, tetangga kaya Norton mengadakan pesta hari ini. Jadi mereka tidak bisa meledakkan pintu rumahnya, dan rencananya gagal. Norton bersiap untuk segera melarikan diri dengan lemari besi. Kelompok Mark mengetahui bahwa Norton telah mengatur 3 kendaraan lapis baja. Hanya satu yang berisi batangan emas, dan ada caranya. Mark mengingatkan Xiao Sa untuk memperhatikan ketinggian ketiga mobil di perempatan pertama yang mereka lewati. Melalui kamera, ia mengamati ban mobil pertama dan kedua melintas secara bergantian. Keduanya setinggi 20 inci, sedangkan mobil ketiga adalah lemari besi 16 inci. Di mobil bernomor 128 ini, langkah selanjutnya adalah memakannya hidup-hidup. Xiao Sa segera memasuki sistem kontrol lalu lintas untuk merancang rute mengemudi. Pertama, dia melakukan beberapa kesalahan di depan mobil 128. Tetapi segera sebuah mobil menabrak, dan persimpangan menjadi macet. Kemudian dia berbelok ke kanan untuk mobil 128. Menurut lampu arah, mobil 128 dengan patuh berbelok ke kanan. Lalu mengatur lampu belok kiri, mobil 128 terus berbelok ke kiri. Lalu Mark dan ketiganya mulai bertindak pada waktu yang tepat. Bergegas ke stasiun kereta bawah tanah, dan berhenti di kereta bawah tanah. Sesaat sebelumnya, 3 mobil melewati terowongan kereta bawah tanah satu persatu, dan kereta bawah tanah segera ditutup oleh Xiao Sa. Mereka bertiga datang ke lokasi yang ditentukan. Bagian atas kepala mereka adalah rute mobil No 128, dan bagian atas terowongan sudah lama diisi dengan bahan peledak. Ternyata mereka akan meniru latihan Venetia lagi, dan tukang reparasi mobil di pinggir jalan mengirimkan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kendaraan lapis baja itu jatuh ke jalan terowongan, dan saudara dekorasi menutupi jalan tepat waktu, dan itu berhasil. Tapi ada masalah baru. Brankas ini bukan model yang disebutkan sebelumnya. Norton telah mengganti brankas dengan lapisan kaca di belakang pintu. Jika kaca pecah karena kesalahan pengeboran, batang baja internal akan terkunci. Kali ini, Norton yang berada di udara menyadari rencananya, dan segera mengirim beberapa kavaleri sepeda motor untuk mengejar kereta bawah tanah. Teron mencoba yang terbaik dan akhirnya berhasil membuka brankas. Dia tidak pernah melihat pertemuan itu sebelumnya, tetapi kali ini dia harus melihat.
Kemudian dia dibutakan oleh bertonton emas di sana. Ketika para pengemudi turun ke stasiun semula, mereka menemukan bahwa pintu masuknya diblokir oleh kereta bawah tanah. Jadi mereka harus berputar-putar panjang dan terus mencari pintu masuk. Ketika mereka menemukan pintu masuk dan masuk ke sana, emas itu telah dikemas dan ditinggalkan. Pengendara sepeda motor itu menyusul tepat waktu, dan Jason lah yang dengan mudah mengatur pengejaran dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa. Segera, Norton mengejarnya dengan helikopter. Mobil Mark dipaksa masuk ke tempat parkir, dan helikopter dengan cepat mengikuti. Lalu ada adegan di mana Mini Cooper diblokir oleh helikopter, dan Mark bergegas maju. Ketika saya naik truk besar di samping, ekor helikopter baru saja terayun, dan helikopter Norton berhenti memakan demar. Starman memasukkan 3 miniatur ke dalam wadah kereta, dan Norton bergegas mendekat. Menodongkan pistol ke Mark dan memintanya untuk menyerahkan emas. Tetapi dia dikelilingi oleh sekelompok gangster. Dia masih bertanya-tanya, tim macam apa ini? Ternyata ketika Norton menjual kembali emas batangan tersebut, pembeli mengetahui bahwa ini adalah kumpulan emas batangan yang dicuri dari Italia. Norton takut dia akan mengekspos dirinya sendiri dan membunuhnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa saudara laki-laki dari pemimpin tim yang meninggal. Kini setelah Norton menemui jalan buntu, Theron tetap meninjunya dengan gembira dan berhasil membalas dendam. Setelah disia-siakan oleh Norton, emas batangan yang tersisa bernilai $27 juta.